restoratif justice tidak menggugurkan LP-nya. RJ tidak menggugurkan LP. Pantasan aja Roy Suryo dan DKK itu terbirit-birit ya, karena RJ yang ada sama Egy dan DHLS itu tidak menggugurkan rupanya LP guys. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, dengarkan ini teman-teman sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham. Kan dia bilang minta Kita dengarkan SP3, sampai tuntas guys. Kan itu kan ya nanti Bang Firman lah secara hukumnya. Ya. Ya kita akal waras kita aja. Kan selama ini kan dia berteriak-teriak itu loh. Ya kan tidak akan minta SP3. Betul kita itu, akan betul. Tidak akan minta Pak maaf. Jokowi nanti Betul, di pengadilan. tidak minta Nah, SP3, sekarang dia tidak minta banyak SP3. kok di Artinya apa? media-media. Ini sudah kepepet bahwasanya Bentar, ini mereka harus nggak koreksi. punya barang Bukan minta buktinya itu SP3. nggak ada untuk itu. Kalau kita tantang kok, yuk pra-peradilan aja, ayo kita pra-peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle. Bukan. Begitu. Kita dengerin ya guys. Kasus ini kan sebenarnya kan kemarin kan restoratif justice kan tidak restoratif justice tidak menggugurkan LP-nya. Tidak menggugur LP-nya. Kenapa? Tidak menggugurkan LP-nya. Saya tanya aja, pasal mana yang dilanggar? Itu gampang kita. Oke. Ya kan? Oke. Kedua, kita sama-sama orang hukum lah. Kan sudah ada mekanismenya. Ya kan? Beberapa waktu lalu, saya nggak tahu apakah masih sebagai kuasa hukum atau tidak. Beberapa kuasa hukumnya mengatakan tidak akan SP3. Hari ini SP3. Ya. Di internal juga kan problem nih. Iya, betul. Ada perbedaan betul. suara? Iya. Sekarang ada SP3. Kemarin nggak mungkin. Kalau saya SP3 Jadi saya Anda keluar. mengatakan pagi kedelai, sore tempe. Kemudian, ini kan ada aturan peralihan yang kemarin disampaikan. Kita ngomongkan Pak Ugroseno dan sebagainya, Pak Refli dan sebagainya. Ya. Disampaikan ada peraturan peralihan. Kalau nggak salah 361 KUH baru. Itu menyatakan jika belum ini dilimpah ke pengadilan, maka dia menggunakan KUHP lama. Ya. Di situ diatur juga bahwa kalau dalam KUHP pantas. lama yang mengatur ini kan Perpol. Kan gitu, peraturan Kapolri kan seperti itu. Sehingga maksud saya itu semua sudah diikutin. Dalam Dan- kasus RRT ini Perpol masuk di dalam. Masuk karena ada peraturan peralihan KUHP tadi. Nanti ada Bang Jamada bisa menyampaikan. Sehingga maksud saya ini semua mekanisme sudah dimasukkan. Dan di situ dijelaskan. Maka kemarin sudah ada kesepakatan para pihak. Mereka menyampaikan restoratif justice. Yang mengajukan pun kan lawyer. Bang Egy, Bang Hari sama Lubis kan Bang lawyer. Lubis. Dia ngerti itu apa esensinya. Jadi tidak berarti yang 6 lagi otomatis Gak lepas bisa, karena satu gak LP. bisa. Karena Karena LP itu masih ada, Anda mengatakan. masih ada. Karena masing-masing pun teman-teman ini itu memiliki persoalannya masing-masing di dalam LP. Masa sih seorang purnawira, sebentar Mas Ain, seorang purnawira Jenderal Bintang 3 Pak Ugroseno. Ya, semua orang kan punya keterbatasan. Mungkin pemahaman-pemahaman ini kan yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi karena kasus ini belum dilimpahkan ke kejaksaan, makanya tetap memakai yang namanya KUHP lama. Kalau KUHP lama, ya kan, katanya ini dengar-dengar katanya, saya nggak tahu ya, katanya 12 tahun, makanya dia ketek-ketir guys. Ya kan, dan satu lagi teman-teman, ini penghinaan dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Oke, sekali lagi ya, tapi sumbernya iya kah? Nah, nanti dibuktikan di pengadilan deh, ya kan? Nah, buat teman-teman gimana ya? Gimana menurut kalian guys ya? Apakah menurut kalian setuju nggak ini tetap diteruskan ya teman-teman? Dan tolong di-share teman-teman supaya banyak orang ya yang tahu dan yang kenal atau yang paham mengenai atau teredukasi ya, supaya tidak mereka-mereka ini, gerombolan ini tidak terlalu toksik ya di masyarakat ya. Ya teman-teman ya, jangan lupa untuk di-share teman-teman, jangan lupa untuk di komen juga.